seberapa meruginya gitu ya jika seorang muslim melewatkan waktu yang diberikan kepadanya itu begitu saja tanpa adanya kebaikan gitu. Baik, bismillah. Seorang mukmin itu pasti mengenali kehidupannya dan tujuan daripada hidupnya. Ya, adanya kegiatan positif yang mendatangkan manfaat dunia dan akhiratnya adalah satu sikap bahwa orang tersebut sadar akan tujuan hidup. Jadi orang yang nggak tahu tujuan hidup, pasti mereka tidak akan mampu menghadirkan perbuatan-perbuatan yang punya nilai positif untuk dirinya dan masa depannya di akhirat nanti. Ya, tidak akan pernah mampu. Kenapa? Karena dia terorientasi bahwa hidup itu sekedar dunia dan manfaat itu hanya sekedar dia lakukan dengan urusan dunia. Ini salah kaprah. Adapun yang harus kita tanamkan di sini bahwa produktivitas yang dilakukan oleh seorang mukmin itu berpacu dengan roda berputarnya masa, artinya masa, waktu. Karena kita diingatkan oleh Allah tentang waktu di dalam surat Al-Asr. Maka kita pun akan melihat seberapa banyak waktu yang kita luangkan, yang kita curahkan untuk manfaat akhirat kita. Terkadang kalau berbicara akhirat itu hanya sekedar untuk sholat, ternyata waktu untuk sholat tidak begitu lama dibandingkan waktu kita dalam bercengkerama, bersenda gurau, atau makan, minum, bermain dan sebagainya. Sungguh perbandingan yang tidak seimbang. Dia lakukan sholat di waktu yang sangat sedikit, sementara di luar sholat dia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat begitu banyak. Jadi berbicara tentang produktivitas seorang mukmin, tentang akhiratnya adalah berbicara bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, memanfaatkan waktu dengan baik tentu ada metode yang harus kita tanamkan. Yang pertama, mengenali tujuan hidup. Kalau kita tidak mengenali tujuan hidup, maka kita tidak akan bisa memanfaatkan waktu. Kalau kita tidak bisa mengenali tujuan hidup, maka kita tidak akan memberikan sedikit pun manfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Oleh karenanya, tetapkan dan buka cakrawala berpikir kita bahwa tujuan hidup manusia adalah ibadah. Maka ketika dia punya konsekuensi bahwa dia sudah punya tujuan hidup dan tujuan hidupnya adalah untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah semata, maka aktivitas yang dia lakukan berupaya untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap saat dia bekerja, dia berbuat, dia menyelesaikan waktu demi waktunya agar Allah ridha terhadap dirinya. Maka tips yang pertama adalah berarti mengenali tujuan hidup kita. Poin yang pertama. Poin yang kedua, agar kita punya manfaat, kita punya tujuan yang lain daripada tujuan hidup. Artinya di saat kita sebagai seorang pelajar, maka kita akan punya tujuan menuntaskan studi kita dengan baik. Ketika kita sebagai seorang pengusaha, pedagang, pekerja, kita akan menjalankan seluruh aktivitas kita punya tujuan memberikan manfaat untuk diri kita. Maka dia tidak akan sia-siakan waktu yang berlalu pada dirinya. Seperti orang mengenali begini. Kalau dalam 1 jam dia menghasilkan, ini kalau perumpamaannya dunia ya. Yeah. Kalau dalam 1 jam dia bisa menghasilkan 1 juta dengan syarat dia harus tetap duduk di bangku di bangku ini meskipun keadaannya tidak enak, meskipun keadaannya tidak nyaman, tapi ketidakenakan dan ketidaknyamanan duduk di bangku ini selama 1 jam tadi mendatangkan nilai berupa apa? Uang sebesar 1 juta. Yeah.
maka apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut? Rela ya. Dia akan rela. Akan berusaha menahan ketidaknyamanannya, ketidakenakannya. Sekedar untuk mendapatkan apa? 1 juta dalam waktu 1 jam. Nah, maka kita pun begitu. Di saat kita punya tujuan hidup berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ingin menuntaskan setiap perkara hidup kita dan tujuan hidup kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mencanangkan kalau 1 detik itu mendatangkan surga Allah, kalau 1 detik itu mendatangkan ridha Allah, kalau 1 detik itu mendatangkan ampunan Allah, kalau 1 detik itu menjadi seorang mukmin yang bermanfaat, maka dia tidak akan pernah menyanyiakan banyaknya waktu berlaku pada dirinya tanpa ada hasil dan manfaat yang diberikan oleh dirinya. Kita diingatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Dari baiknya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni. Dia akan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Gak ada manfaatnya, dia akan tinggalkan. Kenapa? Dia mengenali betapa waktu itu adalah emas. Kemudian yang ketiga, agar waktu yang berlaku pada diri kita itu penuh dengan manfaat, maka tanamkan bahwa waktu itu tidak akan bisa terulang kembali. Ya, waktu itu tidak akan bisa terulang kembali. Sehingga inilah kesempatan kita. Inilah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Jangan sia-siakan apa yang Allah berikan. Kemudian yang keempat, yakinlah bahwa ketika kita dihadapkan dengan kematian, maka penyesalan itu akan selalu ada. Jangan menjadi orang yang menyesali karena kita tidak berbuat. Jangan menjadi orang yang penuh dengan penyesalan karena kita menyanyiakan waktu begitu saja berjalan. Wallahu ta'ala bishawab. Ini yang harus kita tanamkan. Iya.